Perkenalkan, nama saya Giovanni Artandi Yuda Pangestu dengan NIM 202043579048. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas akhir Universitas Indraprasta PGRI. Adapun terkait video yang saya buat ini adalah simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan menentukan karyawan terbaik dengan metode analytical hierarchy process pada PT MBS Distribusi Indo Utama. Langsung saja kita masuk ke aplikasi. Ini adalah halaman login, di mana admin akan login, input username dan password. Kemudian klik login, maka akan tampil halaman dashboard seperti ini. Ada menu-menu yang akan tampil, ada master data, seleksi, laporan, dan untuk tombol logout. Pada master data ada 3 menu, ada divisi, karyawan, dan kriteria. Untuk halaman divisi, di sini ada menu untuk tambah, update, dan hapus data divisi. Untuk tambah, klik tombol tambah. Maka akan terbuka field-fieldnya dapat diisi. Kemudian kita akan isi. Ada 4 field, ada ID divisi, bagian, dan jabatan. Jika telah berhasil diisi, kemudian klik simpan, maka data akan tersimpan. Untuk edit, pilih row, bakalan muncul di field, kemudian kita ubah datanya. Kemudian klik edit. Untuk hapus data, pilih row yang akan dihapus, kemudian klik hapus, maka data akan terhapus. Kemudian kita akan masuk ke dalam data karyawan. Di halaman data karyawan, kita bisa cetak data karyawan dengan klik tombol cetak. Berikut hasil laporan cetaknya untuk list data karyawan. Kemudian kita bisa tambah, edit, dan hapus. Kita akan coba tambah. Klik button tambah. Maka akan terbuka field-fieldnya dan nick, nama, dan jabatan. Kita coba input NIK, kemudian nama, dan ada drop down jabatan. Di sini hanya akan dipilih sesuai dengan data inputan jabatan yang sudah ada. Kemudian klik simpan, maka data akan tersimpan. Untuk update data, klik row-nya, kemudian ubah data yang dapat diubah, kemudian klik edit, maka data akan terupdate. Untuk proses hapus, pilih row yang akan dihapus, kemudian klik button hapus, maka akan muncul pop-up konfirmasi. Klik yes untuk menghapus data, maka data akan terhapus. Kemudian kita akan masuk ke data kriteria. Di data kriteria, di sini bisa input data kriteria, tapi untuk data ini sudah dibuat default bahwa ini adalah data-data yang memang perusahaan pakai untuk kriteria penilaian.
ada bobot-bobot di dalam kriteria tersebut. Ini adalah halaman untuk cetak kriteria di halaman ini. Di halaman ini juga kita bisa update data kriteria yang ada untuk mengubah bobotnya. Kemudian kita akan masuk ke menu seleksi. Di sini ada nilai karyawan, hasil nilai tes yang telah dilakukan oleh karyawan. Nah, di sini ada ID tes, data NIK, nama, jabatan, absensi, dan ada list data kriteria yang ada. Untuk menambahkan ID tes ini, itu secara otomatis untuk NIK kita bisa pilih. Maka nama dan jabatan akan muncul sesuai dengan NIK yang dipilih. Nah, untuk menambah tadi sudah klik tambah dan kemudian klik simpan. Maka data akan tersimpan. Untuk update, klik row yang akan dipilih untuk diupdate, diedit. Kemudian ubah datanya yang akan diedit dan klik button edit. Maka data akan terupdate. Kemudian kita akan masuk ke halaman penilaian tes seleksi. Nah, di tes seleksi ini ada 4 tabel. Ada tabel nilai, nilai akhir, normalisasi, dan peringkat. Klik button tampilkan untuk menampilkan nilai yang telah diinput. Untuk normalisasi ini adalah perhitungan yang telah dilakukan secara AHP. Ada perhitungan eigenvektor dan lainnya. Kemudian klik hitung untuk menampilkan nilai hasil akhir, total nilai keseluruhan. Kemudian klik tombol peringkat untuk menampilkan peringkat yang telah terhitung. Di sini tampilkan nama karyawan. Kita akan masuk ke halaman laporan. Di laporan ini kita ada 2, yaitu ada laporan peringkat karyawan. Di sini bisa cetak datanya. Akan ada list dari data yang telah terhitung. Kemudian halaman cetak sertifikat. Di sini kita bisa pilih berdasarkan nilai bobotnya tadi, yang paling tinggi kemudian kita lakukan pencetakan. Sudah dipastikan bahwa nilai paling tinggi adalah mereka yang telah akan mendapatkan penghargaan. Ini adalah contoh dari piagam penghargaan karyawan terbaik. Bisa dilakukan cetak langsung di sini. Kemudian keluar. Menu logout dapat digunakan untuk logout aplikasi. Sekian dari presentasi saya terkait simulasi aplikasi ini. Terima kasih.